Epilog mempraktikkan filosofi teras. Bagi kamu yang tertarik mempelajari stoicisme lebih lanjut, saya menganjurkan kamu untuk membaca lebih banyak lagi buku. Kamu bisa memulai dari buku-buku Stoa asli, yaitu Meditations karya Marcus Aurelius, Enchiridion dan Discourses karya Epictetus, Letters to a Stoic dan On the Shortness of Life karya Seneca, atau pembaca bisa memulai dari penulis kontemporer untuk mendapatkan sarinya dahulu, misalnya How to be a Stoic karya Massimo Pigliucci dan A Guide to the Good Life karya William Irvine. Buku-buku yang saya baca memang masih dalam bahasa Inggris dan saya tidak menemukan edisi bahasa Indonesianya. Di bagian akhir, kamu bisa menemukan daftar pustaka lengkap yang saya jadikan acuan penulisan buku ini. Seperti yang telah saya sampaikan di muka, buku kecil ini tidak pernah berambisi untuk menjadi referensi utama mengenai stoicisme. Filosofi teras begitu kaya dan dalam untuk bisa disampaikan secara menyeluruh oleh sebuah buku kecil ini, apalagi oleh penulis yang tidak memiliki gelar doktor dalam filsafat. Karenanya, pemahaman saya pun akan topik ini masih sangat terbatas dan harus terus ditingkatkan. Buku ini lahir dari seorang awam yang merasakan sendiri manfaat dari stoicisme di dalam hidupnya dan ingin lebih banyak orang tahu dan mencicipi apa yang ada di filosofi ini. Besar harapan saya sebagai penulis bahwa banyak dari kamu yang masih akan meneruskan mempelajari tentang stoicisme dengan membaca sendiri lebih banyak teks. Cheat sheet. Untuk kamu, para pembaca buku ini, berikut adalah cheat sheet atau contekan untuk bisa melihat kembali konsep-konsep utama yang telah dibahas di buku ini. 1. Hidup selaras dengan alam. Dan artinya kita harus menggunakan nalar, karena nalar atau rasio adalah yang membedakan kita dari binatang. 2. Tujuan filosofi teras adalah hidup dalam ketenangan, bebas dari emosi negatif. 3. 4 kebajikan utama atau virtues, yaitu kebijaksanaan, keadilan, menahan diri, keberanian. 4. Dikotomi kendali. Sebagian hal ada di bawah kendali kita, sebagian tidak di bawah kendali kita. Jangan menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal yang tidak di bawah kendali kita. William Irvine menawarkan trikotomi kendali sebagai revisi. 5. Indifferent. Hal-hal yang tidak berpengaruh pada kebahagiaan. Ada preferred indifferent seperti kesehatan, kecantikan, kekayaan. Ada unpreferred indifferent seperti sakit karena penyakit dan kemiskinan. Kedua kategori ini sama-sama tidak relevan dalam mencapai tujuan hidup yang baik. 6. Dikotomi kendali tidak sama dengan pasrah pada keadaan. 7. Semua kesusahan yang kita rasakan datang dari pikiran kita sendiri dan bukan dari peristiwa atau orang lain, dan kita bisa mengendalikan pikiran kita. 8. Bedakan antara peristiwa objektif atau fakta dan opini atau value judgment yang kita tambahkan kemudian. Opini atau interpretasi atau value judgment ini yang sering menjadi akar emosi negatif. 9. STAR atau Stop, Think and Assess, Respond. Selalu lakukan ini di saat emosi negatif mulai menerpa. 10. Premeditatio malorum. Melatih diri membayangkan hal-hal buruk yang terjadi dalam hidup kita, sehingga kita bisa lebih siap. 11. Hanya kita yang bisa mengizinkan orang lain menyakiti kita secara non-fisik, misalnya dengan hinaan, celaan, cemoohan. Tidak ada penghinaan yang benar-benar terjadi jika tidak ada yang merasa terhina. 12. Banyak orang tidak bermaksud jahat, tetapi mereka tidak mengerti atau tidak tahu, atau ignorant. 13. Instruct and endure. Tugas kita sebagai sesama manusia adalah mengajarkan untuk menjadi lebih baik,
Jika tidak bisa, untuk bersabar terhadap mereka. 14. Setiap musibah dan kesusahan adalah kesempatan untuk melatih karakter dan mengembangkan kebajikan atau virtue. 15. Latihan menderita atau practice poverty secara berkala. 16. Citizen of the world. Kita semua adalah warga kosmos atau dunia yang sama. Jangan mendiskriminasi. 17. Kematian adalah bagian dari alam. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Pentingnya faktor fisik. Sepanjang kita membaca buku ini, pastilah tampak jelas penekanan stoicisme pada pikiran. Segala sesuatu dikembalikan pada kekuatan dan keteguhan pikiran. Menurut saya, penting sekali untuk kita juga menyeimbangkan dengan perspektif modern. Di dalam teks-teks stoicisme, nalar atau rasio selalu digambarkan sebagai sebuah fitur manusia yang sangat superior. Dalam perjalanan pengetahuan dunia medis, kita sekarang mengerti kemampuan pikir kita sangat berhubungan dengan fungsi otak secara fisik. Dengan kata lain, apa yang dijelaskan Dr. Andri di bab 1, di mana alam pikiran kita bisa mempengaruhi fungsi tubuh kita, hal itu juga bisa terjadi sebaliknya. Gangguan atau cedera otak bisa mengganggu kemampuan kita bernalar dan berpikir. Artinya, kemampuan kita untuk bisa bernalar bisa dipengaruhi kesehatan jasmani kita. Di sini, gaya hidup sehat juga memiliki kaitan. Sebuah penelitian yang dilakukan William D.S. Kilgore PhD, seperti dikutip dari ScienceDaily.com, menemukan bahwa mereka yang kekurangan tidur membutuhkan waktu lebih lama dalam mempertimbangkan pilihan moral daripada mereka yang mendapatkan cukup tidur. Temuan ini menunjukkan keterkaitan erat antara kondisi fisik kita dengan akal sehat kita. Artinya, para praktisi Stoa yang hendak mengasah kemampuan pikiran mereka dalam mengendalikan impuls dan emosi tidak boleh mengabaikan faktor kebugaran fisik, termasuk di dalamnya tidur yang cukup. Benar kata pepatah Latin yang sering kita dengar saat di sekolah, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Dalam Tranquility of the Mind, Seneca menuliskan pentingnya pikiran untuk beristirahat atau rileks. Pikiran kita tidak boleh terus-menerus dipaksa berkonsentrasi, tetapi haruslah diberi hiburan. Sokrates tidak malu untuk bermain dengan anak kecil. Cato menyejukkan pikirannya dengan anggur ketika terlalu lelah mengurusi negara. Dan Scipio senang menari layaknya di festival tanpa harus merasa gengsi. Pikiran kita harus beristirahat, karena sesudahnya pikiran akan menjadi lebih baik dan lebih tajam. Sama halnya dengan ladang subur yang tidak boleh terus-menerus digunakan untuk pertanian. Begitu juga kerja keras tak henti akan menghabiskan tenaga mental kita. Tidur sangat penting untuk pemulihan jiwa, tetapi jangan juga terlalu lama, pagi dan malam. Walaupun disiplin neuroscience belum ada di zaman Yunani dan Romawi kuno, para filosof Stoa sudah menyadari kebutuhan kondisi fisik dan mental yang cukup beristirahat untuk bisa mempraktikkan hal-hal yang mereka ajarkan. Karenanya, bagi pembaca yang ingin mulai mempraktikkan filosofi teras, jangan menganggap remeh pentingnya olahraga, nutrisi, dan istirahat yang cukup. Beberapa praktek yang bisa dicoba. 1. Ritual pagi pre-meditatio malorum. Saat bangun tidur, sebelum membuka smartphone, cobalah membayangkan hal-hal buruk apa yang mungkin terjadi hari ini. Pikirkan dengan netral tanpa harus menyebabkan rasa cemas. Bayangkan semua aktivitasmu hari itu dimulai dari persiapan memulai aktivitas, perjalanan menuju ke sekolah atau kantor, hal-hal apa yang akan kau temui di lingkungan sekolah atau kampus, sampai perjalanan pulang dan beristirahat. Apa saja hal negatif yang mungkin terjadi hari ini? Apa saja perilaku orang lain yang mungkin akan mengecewakan atau menjengkelkanmu? Bayangkan itu semua dan tanyakan pada dirimu sendiri, apakah hal-hal ini di bawah kendali saya? Apakah semua hal ini sebegitu merusak hidupmu kah? Atau sebenarnya hal-hal ini semua bisa kamu tangani? 2. Ritual malam.
Seneca mengajarkan 3 pertanyaan yang bisa direnungkan sesaat sebelum kamu menutup mata untuk tidur. Yang pertama, hal benar apa yang telah saya lakukan hari ini? Kedua, hal salah apa yang telah saya lakukan hari ini? Yang ketiga, bagaimana saya bisa berlaku lebih baik? 2 pertanyaan terakhir tentunya tidak dimaksudkan untuk memberi penyesalan, karena apa yang sudah di masa lalu tidak perlu disesali, tetapi untuk belajar dari kesalahan kita dan menjadi lebih baik lagi berikut kali sesuai dengan semangat Prokopton atau progresor. 3. Melatih lapar dan meraih kesehatan dengan puasa berkala atau intermittent fasting. Puasa berkala bukanlah ciptaan dari stoicisme, tetapi saya sertakan di sini karena selain bermanfaat mengurangi berat badan berlebih dan meningkatkan metabolisme, jenis puasa ini juga sesuai dengan anjuran Musonius Rufus untuk melatih merasa lapar. Puasa berkala sangat sederhana, yaitu dengan membagi hari menjadi 16 jam puasa dan 8 jam waktu makan. Umumnya, artikel yang ada merekomendasikan periode puasa dimulai dari pukul 8 malam dan selesai pukul 12 siang keesokan harinya untuk memudahkan mengingat dan juga mendapatkan waktu tidur sebagai bagian dari periode puasa sehingga tidak terlalu berat. Selama periode puasa, kita boleh minum apa saja, air, teh, dan kopi, yang penting tidak manis atau ditambahkan gula. Tujuan dari metode ini adalah memaksa badan untuk membakar cadangan lemak yang ada di dalam tubuh dan tidak mengandalkan asupan makanan. Dengan puasa 16 jam tanpa asupan kalori yang berarti, tubuh dipaksa membakar cadangan lemak untuk bisa beraktivitas. Hal inilah yang bisa membantu menurunkan berat badan dan juga memberi manfaat kesehatan umum. Menggunakan metode ini, saya berhasil menurunkan berat sebesar 5 kg dalam sebulan, hingga seterusnya turun lagi sampai total berat badan yang turun menjadi 7 kg. Awalnya, saya mengira dengan tidak makan pagi saya akan lemas dan menjadi tidak mampu bekerja. Ternyata, hanya dalam beberapa hari saja, sejak memulai puasa berkala, badan saya beradaptasi dan saya tetap bisa beraktivitas seperti biasa. Manfaat yang lebih penting dari melakukan intermittent fasting ini bagi saya bukanlah penurunan berat badan, walaupun hal ini cukup menggembirakan juga, tetapi menyadari bahwa saya bisa mengendalikan diri saat lapar. Dahulu, kalau lapar, saya mulai cemas, uring-uringan, mengomel, dan tidak bisa berkonsentrasi. Saya jadi mengerti apa yang dikatakan Musonius Rufus bahwa makanan adalah ujian terbesar bagi pengendalian diri. Sejak menjalankan intermittent fasting selama beberapa bulan, rasa lapar menjadi tidak terlalu mengganggu lagi dan tidak harus menjadikan saya marah-marah. Bagi saya, ini dampak positif yang jauh lebih bernilai daripada sekedar menurunkan berat badan. Selain menahan rasa lapar, intermittent fasting juga melatih kita melawan selera. Bayangkan sesudah 12-14 jam tidak makan apapun, kemudian kebetulan kita harus menghadiri rapat di mana tersedia berbagai panganan seperti kue sus, lemper, lontong, nasi uduk, dan mie goreng instan. Lumayan seru tantangannya, apalagi ketika kita tidak sedang melakukan ini karena perintah agama. Misalnya bukan saat bulan puasa bagi pemeluk agama Islam atau menjelang Paskah bagi pemeluk agama Katolik. Latihan puasa berkala tidak hanya melatih kita melawan rasa lapar, tetapi juga melawan godaan makanan enak. Kepada kamu yang membaca buku ini, harap diingat bahwa saya bukan dokter atau ahli nutrisi. Di sini saya hanya bersifat membagikan pengalaman pribadi saya. Ada banyak referensi dan artikel dari sumber yang bonafide di internet mengenai metode intermittent fasting yang bisa kamu gali sendiri. Selalu ingat juga untuk mendahulukan kesehatan dan keselamatan. Perhatikan jika ada gangguan kesehatan yang timbul karena melakukan metode ini dan selalu konsultasikan kepada dokter. Metode puasa dan diet ada bermacam-macam dan harus disesuaikan dengan masing-masing orang. Terhubung dengan Prokopton lain, pembaca juga diundang untuk bergabung dengan komunitas peminat stoicisme di Indonesia yang berupa Facebook Group. Silakan mencari Stoik Indonesia di dalam Facebook. Ini adalah forum tempat kita semua bisa saling bertanya dan berbagi pengalaman mengenai filosofi teras. Tentunya dalam koridor diskusi yang santun, sehat, dan konstruktif. Saya juga mengundang pembaca yang ingin menyampaikan kesan dan kritik membangun
untuk buku ini melalui email filosofi.teras@gmail.com. Filsafat sebagai obat. Kembalilah ke filsafat. Bagi bagai pasien yang mencari obat untuk mata yang lelah, atau perban untuk luka bakar, atau salep, kamu akan menaati nalar dan rasio dan menikmati perawatannya. Marcus Aurelius. Ryan Holiday dalam bukunya The Daily Stoic menyamakan filosofi teras bagaikan obat untuk jiwa. Dalam kesibukan kita sehari-hari, tentunya kita akan sering melupakan filosofi, merupakan nalar kita, melupakan disiplin-disiplin yang harusnya kita tegakkan pada diri sendiri. Akhirnya, kita mulai menjauh dan masalah pun mulai bermunculan, mulai dari emosi negatif, opini dan pertimbangan yang keliru, hubungan antar manusia yang rusak, dan lain-lain. Pada saat itulah kita harus mengambil jeda, kembali ke filsafat untuk kembali menyegarkan ingatan mengenai prinsip-prinsip yang baik. Dalam praktik sehari-hari, saya menyempatkan untuk terus membaca tulisan mengenai stoicisme, baik membaca ulang tulisan-tulisan klasik yang sudah pernah saya baca, atau membaca artikel dan buku-buku yang baru. Menurut saya, mengingatkan diri secara berkala ini sangat membantu agar niatan kita sebagai prokopton tetap teguh. Laku nyata lebih penting. Sekali lagi, mengenai pentingnya laku nyata sebagai buah dari mempraktikkan filosofi teras. Jangan menyebut dirimu sendiri seorang filsuf atau menggembor-gemborkan teori-teori yang kamu pelajari. Karena domba tidak memuntahkan lagi rumput kepada sang gembala untuk memamerkan banyaknya rumput yang telah dimakannya. Tetapi domba mencerna rumput tersebut di dalam tubuhnya dan ia kemudian memproduksi susu dan bulu. Begitu juga, janganlah kau memamerkan apa yang sudah kamu pelajari, tetapi tunjukkanlah tindakan nyata sesudah kamu mencernanya. Epictetus. Prokopton diharapkan untuk tidak sekedar berbicara, apalagi sekedar untuk memamerkan atau memukau atau impress orang lain mengenai pemahamannya akan stoicisme. Epictetus melalui kutipan di atas menegur keras sikap orang-orang yang mempelajari filsafat untuk sekedar membual dan pamer. Orang-orang semacam ini dianggap lebih buruk dari seekor domba, karena domba tidak akan memuntahkan rumput yang dimakan tanpa dicerna, tetapi mengolah rumput tersebut menjadi bulu dan susu yang berguna untuk sang gembala. Begitu juga Prokopton yang sungguh-sungguh berusaha mempraktikkan apa yang dipelajarinya akan menunjukkannya dalam kepribadian, kebijaksanaan, emosi, dan hubungan dengan sesama yang lebih baik. Kerendahan hati seorang Prokopton. Tunjukkan kepadaku seorang Stoa. Paling kamu hanya bisa menunjukkan orang-orang yang pandai mengutip tulisan-tulisan bagus dari kaum Stoa. Tunjukkan padaku seseorang yang sedang sakit tetapi tetap bahagia, di dalam bahaya besar dan toh bahagia, sedang sekarat dan tetap bahagia, dalam pembuangan dan bahagia, dipermalukan dan bahagia. Tunjukkan orang ini padaku. Demi para dewa, betapa ingin aku menemui seorang Stoa. Tetapi kamu tidak mampu menghadirkan seorang Stoa kepadaku. Kalau begitu, tunjukkan kepadaku seseorang yang sedang dibentuk atau menjadi seorang Stoa, seseorang yang telah menapakkan kaki di jalan tersebut. Epictetus. Bagi saya, menjadi seorang Prokopton juga menjadi seorang yang rendah hati, dan ini diteladankan oleh Epictetus sendiri. Para filosof Stoa memang tidak mau mengklaim telah menjadi sosok yang sempurna, tetapi kita semua bisa terus menjadi lebih baik, menapaki jalan menjadi orang yang lebih baik setiap hari sampai akhir hayat kita. Biarlah kerendahan hati seorang pelajar terus menjadi bagian jati diri kita.